Mabar. Nanti kalau aku mulai ya. Ini enggak sih HP-ku? Udah. Ntar miring-miring itu. Ini goncang ya. Bisa. Cut. Kalau aku duduk dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak semua? Baik ya? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita siap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Hadir semua nggak ini? Hadir. Hadir, Pak. Masya Allah. Tapi kok Bapak lihat kayak masih kurang semangat gitu ya? Iya, Pak. Pak. Kita ice breaking dulu ya. Siap. Baik, Pak. Pak. Berdiri ya, Pak? Iya. Oke, ini biasa aja kayak gitu. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Iya. Oke, Bisa. Oke, 1, 2, 3, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak semua ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar materi apa? Ya, Pak. Oke, ya. Tentang organisasi, Pak. Oh, ya, benar banget. Oke, ada yang masih ingat nggak organisasi itu apa? Saya Pak. Oke, Nela. Jadi organisasi itu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu Pak. Wah, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi artinya sebuah organisasi itu bisa terbentuk karena ada beberapa orang yang tidak bisa mencapai tujuan besar itu sendirian. Nah, maka dari itu mereka bekerja sama agar dapat mencapai tujuan besar tersebut. Oke, berbicara tentang organisasi, ini akan berkaitan dengan materi manajemen ini. Oke, baik, tanpa lama lagi Bapak akan menjelaskan materi yang hari ini tentang manajemen. Oke, baik, untuk metode pembelajaran sendiri, Bapak di sini menggunakan metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Jadi nanti teman-teman, ada anak-anak semua, bakal Bapak kasih tugas kelompok gitu untuk menyelesaikan sebuah studi kasus. Baik, untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama itu murid bisa dapat menjelaskan pengertian manajemen, yang kedua dapat menguraikan fungsi-fungsi utama manajemen, yang ketiga dapat mengidentifikasi tingkatan manajemen, yang keempat menjelaskan peran dan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer, yang kelima menerapkan prinsip-prinsip manajemen, dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Oke, sebelum itu Bapak ada suatu video mau disimak baik-baik ya. Baik, Pak. Hai, perkenalkan, aku seorang manajer di suatu perusahaan ternama di ibu kota. Pekerjaanku itu bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Itu artinya aku melakukan kegiatan manajemen. Kali ini aku akan melakukan rapat dengan para staf. Kami akan melakukan rapat tentang perencanaan produksi tahun yang akan datang. Yap, sebelum melakukan rapat, aku harus menyusun planning atau perencanaan terlebih dahulu. Planning ini aku susun guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus aku lakukan untuk mencapai tujuan. Aku harus melakukan perencanaan yang baik dengan membuat tujuan yang jelas dan juga bersifat sederhana, sehingga nantinya akan mudah dipahami. Dengan membuat Oke, baik. Jadi sini Bapak lanjut aja ya untuk materi selanjutnya.
Baik, untuk awal sendiri kita akan membahas pengertian apa itu manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, secara umum manajemen ini tidak hanya berfokus pada hasil saja, tapi juga pada bagaimana proses kerja dijalankan agar semua bagian organisasi dapat bekerja secara selaras dan terkoordinasi. Dan menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Untuk tujuan manajemen sendiri ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, yang kedua mencapai tujuan organisasi, yang ketiga menjaga keseimbangan dan stabilitas organisasi, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Jadi planning ini adalah perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen, yaitu menentukan tujuan serta cara mencapainya. Dalam tahap ini manajer menetapkan visi, misi, strategi serta langkah-langkah yang diperlukan. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini adalah proses mengatur dan membagi tugas pada individu atau kelompok agar rencana dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga ada executing atau penggerakan. Jadi tahap ini berkaitan dengan pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Manajer itu berperan dalam memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan agar karyawan berjalan sesuai tujuan. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengawasan di sini dilakukan untuk memastikan agar berjalan sesuai rencana dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Oke, selanjutnya ada tingkat manajemen dalam organisasi. Yang paling atas itu ada manajemen puncak atau top manajemen. Dan yang urutan kedua ada manajemen menengah atau middle management, dan yang paling bawah itu ada manajemen lini pertama atau lower management. Nah, bidang-bidang manajemen sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen pemasaran, yang keempat manajemen produk, dan yang terakhir ada manajemen operation. Oke, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya nggak? Oke, Jenta. Ingin bertanya Pak, jadi tujuan utama dari manajemen itu apa sih Pak dalam suatu organisasi? Bagus banget pertanyaannya. Jadi tujuan utama manajemen ini adalah mengatur dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar suatu kegiatan atau organisasi itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang terbaik. Oke, apalagi ada lagi yang bertanya? Baik, jika tidak ada, Bapak yang akan bertanya pada kalian. Menurut kalian sendiri, apa jadinya jika suatu organisasi itu tidak ada manajernya? Ya Pak. Oke, Mas. Baiklah. Jika sebuah organisasi tidak memiliki manajer, maka kegiatan di dalamnya itu akan berjalan tanpa arah yang jelas, tidak terkoordinasi, dan sulit mencapai tujuan secara efektif, Pak. Oke, wah, pinter-pinter banget nih. Jelas, Tepuk Pak. tangan dulu dong untuk semua. Baik, karena Bapak rasa kalian ini sudah pintar, jadi di sini Bapak akan memberikan kalian sebuah studi kasus dan Bapak akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Untuk kelompoknya sendiri mau ditentuin apa tentuin sendiri? Bapak Jadi biar gampang, ini kelompok 1, yang kelompok 2 aja ya. Baiklah. Oke, untuk kasus sendiri tadi di awal sudah Bapak kasih. Nah, silakan sekarang kalian bekerja sama untuk memecahkan sebuah kasus tersebut. Baik Pak. Bapak izin bertanya Pak. Ya. Ini gimana Pak? Oh, mau tanya Pak, yang ini gimana Pak? Yang pakai gini ya? Ini ada kasus seperti ini, jadi kalian di sini harus memecahkan masalah kasus. Terima kasih ya Pak. Gimana, udah selesai semua? Sudah Sudah, Pak. Pak. Oke, perwakilan kelompok 2 orang ya untuk maju, silakan. Kelompok 1 Pak. Kelompok Kelompok 1. satu. Ih, tahu.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak Jiti. Untuk kasusnya dalam sebuah perusahaan kecil, karyawan sering kebingungan karena pekerjaan mereka tumpang tindih. Ada yang mengerjakan tugas yang sama sementara tugas lain tidak dikerjakan sama sekali. Tidak ada pembagian peran yang jelas. Pertanyaannya, apa tindakan manajemen yang harus dilakukan agar pekerjaan menjadi lebih teratur? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu manajemen perlu melakukan pengorganisasian yang baik, yaitu dengan cara yang pertama menentukan struktur organisasi yang jelas, yang kedua membagi tugas sesuai posisi dan kemampuan setiap karyawan, dan yang terakhir menetapkan alur komunikasi agar semua bagian bekerja sesuai fungsi masing-masing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1, silakan maju. Juara 1. Apa ya? Oke Pak, izin masuk. Jadi teman-teman, kami mendapat kasus di mana sebuah organisasi sekolah ingin mengadakan acara pentas seni. Namun, panitia belum membuat rencana yang jelas mengenai anggaran, jadwal, dan pembagian tugas. Akibatnya, beberapa kegiatan tumpang tindih, barang belum dipesan tepat waktu, dan latihan peserta tidak teratur. Nah, pertanyaannya, apa masalah utama yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk jawabannya, masalah utamanya adalah kurangnya perencanaan yang terstruktur. Solusinya, pertama membuat rencana kegiatan lengkap berisi jadwal, anggaran, dan kebutuhan perlengkapan. Yang kedua, menentukan timeline yang jelas untuk setiap tahap persiapan. Dan yang terakhir, menyusun daftar tugas dan menunjuk penanggung jawab tiap bagian agar tidak saling tumpang tindih. Itulah jawaban kami dari kelompok 1. Telah. Bukan bapak kelas ini emang pintar-pintar banget. Langsung dulu Pak. Iya, jadi semua kelompok sini sudah menunjukkan kerjasama yang hebat. Nah, Bapak bangga sama kalian karena bisa menjawab studi kasus itu dengan lancar dan benar ya. Tangan untuk kita semua. Oke, jadi untuk menambah ilmu kalian agar menambah pintar lagi, jadi Bapak di sini akan mengasih kalian LKPD. Oke. Wah, Kasih Pak. Waktunya berapa menit, Pak? Untuk pengerjaannya sendiri nanti bakal dikumpul pas istirahat aja ya. Oke Pak. Wah. Kirain besok Pak. Boleh diskusi sama anak bangku nggak Pak? Enggak ya? Boleh. Jawabannya A. Masa nyontek, Pak? Pak, Iga nyontek Pak. Katanya boleh. Enggak Nggak, boleh kalau sampai Bapak- kami berdiskusi. Kalau kami kan di bangku berdiskusi. Oh gitu, kita berdua aja deh. KI dong. Ide. Mungkin iya benar-benar. Kalau menurut kamu? Oke ya. Iya. Kemarin kita Bisa teman. sembari diskusi Terlalu dulu. keras kita ya. Ya Pak, baik. Itu jawaban. Kan Pak dia berdiskusi. Nono ya. Nonton di mana? Nonton. Ya udahlah. Pak Zara nggak mau ngerjain Pak. Aduh. Emang bangku belakang tuh gitu loh Pak. Pantes duduknya di belakang ya. Gitu ya. Dia ngasih dulu dia. Bukan aku nggak tahu gini loh. Otak. Baik, dikarenakan kita sekarang waktunya sudah mau habis, nanti untuk tugasnya sendiri dikumpulkan saja ke ketua kelas ya. Baik Pak. Ketua kelas nanti tolong tugasnya dikumpul ke kantor saya. Baik, Pak. Oke. Jadi dari yang Bapak sampaikan dan kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kita dapat hari ini? Oke, Elsa. Jadi
Pembelajaran hari ini kita tuh manajemen itu adalah proses mengatur, mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin agar organisasi bisa mencapai tujuannya, Pak. Nah, kita tuh belajar tentang pentingnya perencanaan, pembagian tugas, kepemimpinan dan juga pengawasan agar sesuai kegiatan berjalan lebih efektif dan juga terarah. Oke, bagus, baik. Tepuk tangan dulu untuk Elsa. Oke, nah benar banget yang tadi disampaikan oleh Elsa. Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar bahwa manajemen itu membantu kita merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan mengawasi setiap kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Tanpa adanya manajemen, pekerjaan mudah berantakan dan tidak terarah. Jadi prinsip-prinsip ini juga dapat membantu kita, kalian semua, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat mengatur waktu atau bekerja dalam kelompok. Oke, baik, untuk menambah wawasan kalian lagi dan untuk menambah ilmu kalian lagi, Bapak ada PR untuk kalian. Apa biar makin pinter loh. Tadi aja belum. Ya kan? Bentar. Biar lolos STAN ya Pak. Nah, Masya betul. Allah, amin. Itu juga untuk masa depan kita semua. Oke. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak ada kata proses sedikit. Jadi ini yang berhubungan dengan manajemen. Jadi rencana tanpa tindakan hanyalah mimpi belaka, dan manajemen membantu kita mengubah mimpi itu menjadi kenyataan yang nyata. Hari ini paham. Oke. Oke, baik. Terima kasih karena waktu juga sudah mau habis. Jadi kita tadi membuka pelajaran diawali dengan doa, jadi itu juga dengan doa. Untuk kelas tolong pimpin doa. Baik, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.